Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1757. Chapter 1757, The Hopeless Situation. The Darkness Bell terkikik di langit. Dia tidak repot-repot mengejar Guo Zhenfeng karena makhluk abisal itu tidak berharga baginya. Kematian Feng Hao Doulo ini akan menghemat energinya. Dia tidak perlu mengambil risiko membahayakan dirinya sendiri lagi. Apalagi yang lebih menyenangkan dari itu. Tentara Korps Tentara Utara menyadari bahwa mereka telah mencapai situasi hidup dan mati. Semua orang langsung bersemangat, meskipun mengetahui bahwa senjata jiwa di tangan mereka mungkin bisa meledak karena penggunaan yang berlebihan kapan saja, mereka terus melepaskan serangan mereka. Guo Zhenfeng membuat tampilan sempurna dari kemampuan menyerang yang kuat. Kemanapun dia lewat, kerusakan terjadi di jalurnya. Bahkan para Baan tidak mampu menahan serangan kekuatan penuhnya. Dia mendatangkan malapetaka total di seluruh medan perang. Sejumlah besar makhluk abisal telah jatuh di bawah serangan Blight Mountain Axe miliknya. Tetap saja, dia melawan lebih banyak makhluk abisal meskipun demikian. Rasanya seolah-olah ada persediaan makhluk-makhluk ini tanpa henti karena mereka terus melonjak tanpa henti. Di sisi lain, Abyssal Plane tidak peduli dengan kematian makhluk abisal peringkat rendah. Toh makhluk mati itu akan berubah menjadi energi jurang yang kemudian didaur ulang. Semakin rendah peringkat makhluk abisal tersebut, semakin cepat pula kebangkitannya. Situasinya akan pulih hampir seketika. Untuk makhluk abisal, bagian terpenting dari misi mereka adalah memanfaatkan kesempatan untuk melahap kekuatan hidup benua Douluo. Mereka bahkan dapat memperoleh daya hidup yang sangat mereka cintai dari tanaman. Abyssal Plane bisa berevolusi menjadi entitas peringkat Realm Divine secara langsung jika melahap plane utama seperti seluruh plane Douluo. Selain itu akan berkembang menjadi lebih dari alam dewa biasa. Itu akan menjadi alam dewa yang kuat dan lengkap yang lebih unggul dari alam dewa Douluo asli. Pada saat itu, mereka akan membebaskan diri dari batasan geografisnya dan memperoleh kemampuan untuk berburu di kosmos. Mereka bisa memperkuat diri dengan melahap daya hidup yang tersedia di alam semesta. Itu adalah impian besar Abyssal Sage King. Di sisi lain, kultus Roh Kudus ingin mendapatkan energi kematian. Hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan kepentingan Abyssal Plane. Oleh karena itu, jika kedua belah pihak mencapai peringkat dewa, bidang Abyssal tidak akan tertarik sama sekali pada kultus Roh Kudus. Ini memastikan bahwa kedua belah pihak akan hidup rukun. Oleh karena itu, konspirasi besar diluncurkan setelah kultus Roh Kudus dan Abyssal Plane melakukan banyak diskusi. Mereka berbagi tujuan yang sama untuk menghancurkan seluruh planet Douluo. Pada saat yang sama, kultus Roh Kudus memiliki kesempatan untuk menciptakan alam dewa mereka. Kekuatan kehidupan yang sangat besar yang terkandung di sebuah planet akan menghasilkan energi destruktif yang sangat besar ketika semua bentuk kehidupan di planet itu berhenti. Kekuatan hidup dan energi destruktif saling melengkapi. Makhluk abisal yang lebih kuat bersembunyi di belakang dalam jumlah yang lebih besar. Jalan itu sudah dibuka, tapi itu ditekan oleh plane utama seperti lorong jurang yang dijaga oleh tentara Dewa Darah. Seberapa sulit membuka lorong seperti ini? Semakin kuat makhluk abisal itu, semakin parah penindasannya dari plane utama. Makhluk abisal membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung jalannya. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Oleh karena itu, kultus Roh Kudus dan bidang abisal menyalurkan lebih banyak energi untuk membuka lorong. Setelah lorong itu stabil, seluruh jurang bisa turun ke plane Douluo. Kultus Roh Kudus akan memastikan bahwa plane Douluo tidak mampu melawan sama sekali. Orang harus tahu bahwa Abyssal Sage King adalah dewa yang benar. Selanjutnya, itu menyaingi dewa peringkat 1 dari alam dewa di masa lalu. Ketika benua Douluo berada di bawah perlindungan alam ilahi, Raja Petapa Jurang tidak memiliki keberanian untuk berperilaku sembrono sama sekali. Bahkan, ia tidak berani mengungkapkan auranya. Bagaimanapun, bidang jurang dibenci oleh semua bentuk kehidupan cerdas. Jika lokasi persis mereka ditemukan oleh alam dewa Douluo di masa lalu, mereka pasti akan dihancurkan sekaligus. Mereka tertidur selama bertahun-tahun. Akhirnya, alam dewa Douluo lenyap. Abyssal Plane tidak bisa menahan diri lagi dan berusaha untuk menghubungkan ke plane Douluo. Belakangan, ia mencapai sukses besar selama invasi pertamanya. Abyssal Plane telah mengeluarkan air liur untuk mengantisipasi planet yang kaya dan hidup untuk waktu yang sangat lama. Saat ini,
Bagian kedua dibuka kembali. Abyssal Sageking sepenuhnya siap untuk melahap seluruh planet Douluo dan mengubahnya menjadi bagian dari tubuhnya. The Darkness Bell berangkat lebih awal untuk membuat pengaturan. Dia mencoba menyerap energi destruktif sebanyak yang dia bisa. Jumlah makhluk abyssal sangat besar. Jadi, tugas terpenting adalah mengamankan lokasi strategis terlebih dahulu. Sama pentingnya bagi mereka untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian dari Federasi Douluo. Makanya, mereka harus menerobos garis pertahanan ke depan secepatnya. Kemudian, mereka bisa pergi ke bagian benua yang lebih dalam. Benua Douluo adalah wilayah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Bahkan makhluk abyssal yang paling biasa pun bisa dengan mudah memburu manusia biasa ketika makhluk abyssal itu berpencar ke area tersebut. Pada saat itu, tidak hanya lebih banyak energi destruktif yang dihasilkan, tetapi kekuatan hidup akan dimakan lebih lanjut oleh makhluk-makhluk abyssal tersebut. Ini kemudian akan mempengaruhi keberadaan seluruh plane Douluo. Plane akan menjadi lebih lemah, yang pada gilirannya akan mengurangi penindasan makhluk abyssal. Dalam keadaan seperti itu, upaya untuk melahap seluruh planet akan jauh lebih mudah. Jadi, ada banyak hal yang perlu dikendalikan sekaligus. Jika tidak, ketika keadaan menjadi tidak terkendali, itu akan seperti wabah penyakit pandemi. Makhluk abyssal yang muncul di benua Douluo, saat ini, mirip dengan wabah yang mengerikan. Guo Zhenfeng telah diajari oleh klannya sejak muda untuk bertarung dalam pertempuran heroik dan mengorbankan dirinya, jika perlu, saat menghadapi musuh yang tangguh. Sebagai panglima tertinggi, dia tidak bisa bersikap sembrono atau bersembunyi dalam kepengecutan. Namun demikian, benua Douluo sendiri adalah dunia yang damai. Hampir tidak ada kesempatan baginya untuk terlibat dalam pertempuran sebenarnya selain latihan militer. Baru hari ini dia mengerti arti bertarung dalam pertempuran heroik. Inti jiwa di dalam tubuhnya meremas dan melonjak dengan kekuatan jiwa terus-menerus yang dia salurkan sepenuhnya ke medan perang. Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari 8 korps tentara yang hebat. Hanya ada beberapa Feng Hao Douluo. Garis pertahanan dihancurkan satu persatu sementara sebagian besar pusat kekuatan di ketentaraan telah jatuh. Dia menyaksikan tanpa daya karena musuh yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menghapus tanah dan langit. Sementara itu, Komandan Resimen hanya bisa mengandalkan tekadnya yang berani untuk menahan segala sesuatu di hadapannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam persepsinya, setiap makhluk abyssal tambahan yang terbunuh mungkin bisa memperlambat mereka 1 detik lagi. Sejauh mana yang bisa dia lakukan sekarang tampaknya tidak lagi penting baginya. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bertahan hidup hari ini. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya berharap apapun yang dia lakukan, itu adalah yang terbaik dari kemampuannya. Boom, The Black Mountain Axe mencabik-cabik baan di hadapannya menjadi beberapa bagian. Dia menyaksikan makhluk itu berubah menjadi aliran udara abu-abu yang naik ke langit. Perasaan lelah akhirnya menghampiri judul Douluo. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan judul Douluo dalam mempertahankan pertempuran, itu masih terbatas. Dia tidak mungkin terus bertarung tanpa batasan. Bahkan kemampuan fisik abnormal Tang Wulin juga terbatas. Dia masih bisa menderita kelelahan setelah terlibat dalam pemurnian surgawi untuk waktu yang lama. Sementara itu, suara bel terdengar sekali lagi. Tubuhnya yang kelelahan memperlambat reaksi spiritualnya. Visi Guo Zhenfeng kabur. Lingkungan sekitar menjadi tenang, hanya menyisakan bel merdu yang berbunyi di benaknya. Bel raksasa berada di belakangnya saat ini. Tepinya yang tajam menghantam armor pertempuran 3 kata Guo Zhenfeng dengan keras. Pekikan menusuk mengikuti suara bel yang berdering. Guo Zhenfeng terlempar oleh dampaknya. Retakan besar terbentuk di bagian belakang armor perang 3 kata yang kaku. Cahaya dari armor pertempuran itu meredup. Sejumlah besar makhluk abyssal memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Guo Zhenfeng. Serangan dan injakan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan pada Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara dalam kurun waktu singkat. The Darkness Bell muncul dari udara tipis dan menyaksikan Guo Zhenfeng dikerumuni oleh makhluk abyssal. Dia berbalik untuk melihat garis pertahanan terakhir Korps Angkatan Darat Utara sebelum menunjukkan senyum puas. Garis pertahanan akhirnya akan dipatahkan. Selanjutnya, itu semua adalah tanah yang tidak terkendali dan luas. Makhluk abyssal yang tersebar akan membawa energi destruktif yang melimpah yang paling ditunggu-tunggu oleh Darkness Bell dan Holy Spirit Cult. Namun, senyuman di wajahnya hanya bertahan sesaat, sebelum ekspresinya tiba-tiba menegang. Soul Land 3 Chapter 1758 Chapter 1758. The reinforcements arrived at last.
Hanya ada 5 atau 6 benteng pegunungan yang tersisa di Korps Tentara Utara. Garis pertahanan bisa dilanggar kapan saja. Namun, hamparan besar makhluk abisal yang menyerang tiba-tiba berhenti pada saat itu. Seolah-olah makhluk itu lumpuh setelah dikutuk dengan mantra imobilitas. Sedikit warna emas melintas di langit sebelum lenyap sepenuhnya. Itu tampak seperti kilat di langit gelap yang menerangi kegelapan di sekitarnya untuk sekejap. Puff! Cahaya keemasan mendarat tidak jauh dari Darkness Bell, tempat Komandan Resimen Korps Tentara Utara Guo Zhenfeng dimakamkan hidup-hidup sebelumnya. Saat cahaya keemasan mendarat, semburan sombong yang kuat meledak disertai dengan raungan naga yang memekakkan telinga. Penerbangan naga raksasa emas mengeluarkan raungan mengamuk saat mereka bergerak dengan gerakan mengancam. Setiap makhluk abisal dalam jarak 100 meter tersapu seketika. Yang mengherankan, makhluk abisal ini tidak berpencar ke udara setelah berubah menjadi aliran udara abu-abu kali ini, melainkan menyatu dengan semburat warna keemasan mirip sungai yang mengalir ke laut. Darkness Bell berbalik dan berlari tanpa ragu sedikit pun saat melihat warna emas. Dia segera berubah menjadi awan kegelapan dan melarikan diri ke kejauhan. Dia menghilang di antara makhluk abisal segera setelah itu. Dia merasa ketakutan menjalari dirinya saat dia melarikan diri. Itu dia. Dia bisa merasakan kehadirannya. Bagaimana dia bisa sampai di sini secepat itu? Bayangan cahaya warna emas yang mendarat sebelumnya menjadi lebih cerah. Itu adalah tombak dengan roh tombak emas yang berkilau. Pola naga bisa terlihat samar-samar di permukaan tombak. Aura yang dipancarkan tak terlukiskan. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dalam pertempuran oleh Korps Tentara Utara sebelumnya. Aliran udara abu-abu yang dihasilkan dari makhluk abisal sedang diarahkan ke tombak. Hanya butuh beberapa saat sebelum aliran udara abu-abu membentuk pusaran seperti corong yang melonjak ke tombak emas dengan kecepatan penuh. Siluet turun dari langit dan mendarat di sebelah Guo Zhenfeng yang menderita banyak luka di tubuhnya. Siluet itu memegang tombak saat dia membantu Guo Zhenfeng berdiri. Seketika, kilau keemasan menyatu ke dalam tubuhnya dari tombak sehingga seluruh tubuhnya dibalsem dengan lapisan cahaya keemasan. Kekuatan hidup yang kuat dan padat muncul secara alami dari tubuhnya yang membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari surga. Guo Zhenfeng terengah-engah. Dia benar-benar kelelahan saat ini. Dia telah berusaha keras untuk menyerang makhluk abisal itu. Dia, pada gilirannya, dengan kejam diserang oleh Darkness Bell dan dikepung oleh makhluk abisal yang tak terhitung banyaknya. Armor pertempuran 3 kata miliknya sangat terpukul oleh Darkness Bell sehingga ada kebocoran di dalamnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mempertahankan usahanya lagi. Jika bantuan datang beberapa saat kemudian, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara akan mati. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Kamu adalah, Guo Zhenfeng mengalihkan pandangannya untuk melihat penyelamatnya. Dia muda, kuat, tampan, tinggi seperti bukit, dan kokoh seperti gunung. Dengan tombak di tangannya, dia tampak mengintimidasi saat dia menonjol di antara ribuan makhluk abisal. Saya Tanggulin dari Akademi Shrek. Anda adalah Komandan Resimen Guo Zhenfeng, bukan? Maaf kami terlambat. Hati Tanggulin dipenuhi dengan kekaguman pada Guo Zhenfeng saat dia melihat pria yang baju perangnya sudah compang camping. Sebagai Komandan Resimen, dia mengorbankan dirinya dan berjuang sampai nafas terakhirnya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai seorang tentara federal. Meskipun Tanggulin memiliki kesan militer yang ternoda, dia mengakui bahwa Korps Tentara Utara telah melakukan yang terbaik. Mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk abisal entah dari mana, namun mereka berhasil mengatur garis pertahanan dalam waktu singkat. Mereka memikul beban untuk melawan makhluk menakutkan ini yang tidak takut mati atau perlu istirahat. Meskipun tidak memiliki banyak Feng Hao Doulo dengan mereka melawan makhluk abisal sedemikian rupa sehingga tidak ada satu makhluk pun yang menyerbu ke kedalaman benua. Situasi di utara tidak memburuk sebagai hasil dari usaha mereka. Namun demikian, Korps Angkatan Darat Utara dalam keadaan kacau balau sekarang. Pengorbanan merekalah yang telah memberi mereka waktu untuk menunggu kedatangan bala bantuan. Apakah bala bantuan di sini? Suara Guo Zhenfeng lemah tapi dia terdengar penuh harapan. Ya, bala bantuan ada di sini. Jangan khawatir, Komandan Resimen Guo. Serahkan sisanya pada kami. Saat Tanggulin berbicara, dia menyelipkan tangannya di bawah ketiak Guo Zhenfeng untuk mendukungnya. Dalam sekejap, mereka terbang menuju garnisun Korps Tentara Utara di lereng gunung terdekat. Tuan Sekte Tang, berapa banyak orang yang datang sebagai bala bantuan? Ada terlalu banyak makhluk menakutkan ini untuk dibunuh, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang masih ada, tanya Guo Zhenfeng yang prihatin.
Ada 5 dari kami yang berada di sini lebih awal dari yang diharapkan untuk memberikan bantuan segera. Bala bantuan lanjutan akan tiba dalam waktu sekitar 5 jam untuk menopang pertahanan, kata Tanggulin. Apa? Hanya ada 5 orang. Harapan yang muncul di Guo Zhenfeng sebelumnya hilang dengan tiba-tiba. Dia tidak dapat menahan emosi ketika dia berbicara, hanya 5 orang. Apa tujuan 5 orang? Meskipun kelimanya adalah judul Doulos, itu tidak akan efektif dalam menghentikan semua makhluk ini. Tahukah Anda apa akibatnya jika salah satu makhluk abisal ini masuk ke benua itu? Kemanapun makhluk ini pergi, semua makhluk hidup akan mati. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada belalang. Hutan akan berubah menjadi zona kematian. Bahkan salju akan tercemar. Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dalam benua. Ini akan menghasilkan bencana yang tak terbayangkan. Komandan Resimen Guo, jangan khawatir. Sebelum bala bantuan tiba di sini, saya akan memastikan mereka tidak bisa maju selangkah lagi. Tanggulin memahami perasaan Guo Zhenfeng dengan sangat baik, karena tentara Dewa Darah telah diam-diam melindungi dunia selama bertahun-tahun. Di akhir percakapan mereka, dia sudah membawa Guo Zhenfeng ke puncak gunung. Dia menunjuk ke kejauhan. Komandan Resimen Guo, lihat. Guo Zhenfeng mengikuti jarinya dan melihat ke kejauhan. Cahaya lembut, putih susu turun dari langit dan berubah menjadi 5 pilar cahaya raksasa yang menyelimuti 5 posisi pertahanan Korps Tentara Utara termasuk puncak gunung tempat mereka berdiri. Semua orang berjemur di cahaya putih susu termasuk Guo Zhenfeng. Mereka lelah luar biasa. Mereka merasakan pancaran aura hangat menyelimuti tubuh mereka untuk membasuh kelesuan menjadi ketiadaan. Sementara itu, makhluk abisal yang baru saja menyerang segera meleleh seperti salju di permukaan yang panas saat menyentuh batas pancaran putih susu. 2 siluet luhur lainnya turun dari langit. Siluet itu tampak seperti kera raksasa karena sosok mereka yang sangat besar tampak lebih besar dari puncak gunung tempat Tanggulin dan Guo Zhenfeng berdiri. Siluet tinggi lebih dari ratusan meter mendarat di tanah. Gelombang udara yang mengerikan meluncur dan mengubah bentangan besar makhluk abisal di sekitarnya menjadi aliran udara abu-abu. Salah satu kera raksasa melolong keras ke langit. Kemudian, ia membungkukkan tubuhnya ke depan secara tiba-tiba dan menghantam tanah dengan kuat dengan tinju besarnya. Gelombang getaran yang dihasilkan melesat ke depan secara instan membunuh setiap makhluk abisal dalam jarak 1000 meter dari tempat tinju menghantam tanah. Apa itu tadi? Guo Zhenfeng tercengang karena takjub. Dia adalah Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo, jadi dia memiliki gagasan yang jelas tentang kinerja master jiwa teratas di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kemampuan bertarung yang begitu menakutkan. Orang ini jelas bukan judul Douluo biasa. Mungkin 5 Douluo judul mungkin tidak cukup, tapi 5 limit Douluo pasti akan berhasil. Suara Tanggulin terdengar pada waktu yang tepat. Seorang master jiwa yang memancarkan pancaran 5 warna mendarat di belakangnya sementara itu. Meskipun orang itu tidak melakukan apa-apa, dia memberikan perasaan yang mengejutkan pada segala sesuatu di bawah langit hanya dengan kehadirannya. Justru Kilin Douluo Tongyu. 5 limit Douluo besar yang datang termasuk Tanggulin. Meskipun Tanggulin belum mencapai peringkat limit Douluo dengan basis kultivasinya, reputasinya sebagai Feng Hao Douluo sudah mapan setelah dia melukai Qiangu Dongfeng dengan satu serangan. Itu dijamin untuk menganggapnya sebagai limit Douluo. Solen 3 Chapter 1759. Chapter 1759, Leave the rest to us. Douluo asmara, Douluo tanpa hati, dan Douluo gelap terang memimpin Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Untuk memastikan mereka bisa datang sekaligus, Tanggulin memimpin Kilin Douluo Tongyu, Roh Kudus Douluo Yali, dan 2 Douluo besar dari klan Titan Giant Ape setelah berdiskusi dengan mereka. Mereka terbang dengan kecepatan penuh sampai ke garis depan. Untungnya, mereka tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Guo Zhenfeng. Komandan Resimen Guo, mohon istirahat sejenak dan serahkan sisanya pada kami. Setelah mengatakan itu, Tanggulin melompat ke langit dengan tombak naga emas di tangannya. Orang terpenting di seluruh medan perang adalah dia, karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu membunuh makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Tanggulin terbang ke langit. Dia tidak langsung terjun ke medan perang. Sebagai gantinya, dia mengangkat tombak naga emas tinggi-tinggi di tangannya dan memasukkan kekuatan jiwanya sepenuhnya ke tombak. Aliran udara dalam jumlah besar yang terbentuk dari makhluk-makhluk abisal mate berkumpul ke arahnya mirip dengan sungai-sungai yang bertemu ke laut. Kekuatan hidup yang padat melonjak ke tubuhnya sekaligus seperti segerombolan lebah.
Terlepas dari basis kultivasi Tanggulin, dia merasa hampir tercekik seolah angin kencang bertiup di wajahnya. Namun, dia bukanlah Tanggulin yang bertarung melawan makhluk abisal di tentara Dewa Darah pada masa itu. Dia memobilisasi inti jiwa dan inti naga di tubuhnya dengan cepat untuk menyerap dan mengubah sumber kehidupan yang padat. Dia kemudian mentransfer sebagian besar sumber kehidupan ke pohon kehidupan kuno di kejauhan melalui benih kehidupan di dalam dirinya. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencerna dan menyerap sejumlah besar kekuatan hidup yang telah diserap terlalu banyak dalam waktu sesingkat itu. Dia mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi terus menyerap lagi. Dia pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya ketika dia berada di tentara Dewa Darah di masa lalu. Dia hampir memecahkan segel Raja Naga Emas setelah menyerap terlalu banyak kekuatan hidup saat itu. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menyerap tenaga hidup jurang yang mana konsumsinya berkurang di Abyssal Plane. Saat ini, situasinya berbeda ketika dia mentransfer sebagian besar energi ke pohon kehidupan kuno. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh pohon kehidupan kuno hampir tidak terbatas. Sama sekali tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa pohon kehidupan kuno akan terlalu jenuh. Itu berfungsi sebagai titik ventilasi yang sempurna untuknya. Dengan titik ventilasi seperti itu, dia tidak peduli tentang jumlah kekuatan hidup yang dia serap. Tanggulin sudah dekat dengan peringkat limit Douluo. Makhluk abisal di depannya sekarang 10 hingga 100 kali lebih banyak daripada di masa lalu. Meski begitu, dia tidak mengganggunya untuk terus menyerap makhluk-makhluk abisal ini. Makhluk abisal terus melonjak dalam serangan mereka yang mirip dengan badai yang mengamuk. Namun, makhluk ini berubah menjadi debu terbang ketika dihadapkan oleh 3 limit Douluo besar yaitu, Roh Kudus Douluo, Titan Douluo, dan Douluo liar surgawi. The Darkness Bell sudah lenyap tanpa jejak sekarang. Tanggulin mengamati area di langit. Namun, dia tidak berani lengah meskipun Tong Yu ada di sisinya. Kekuatan sebenarnya dari Abyssal Plane belum muncul, tapi itu tidak berarti tidak ada satupun di sekitarnya. Abyssal Plane pun menyadari keampuhan Tanggulin terhadap makhluk abisal tersebut. Di hadapannya, Abyssal Plane akan ditundukkan hingga level tertentu. Di sisi lain, ia sempat menjadi incaran Abyssal Plane untuk dihabisi secepatnya. Bentrokan antara kedua pihak tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setelah kehilangan puluhan ribu makhluk abisal, pasukan abisal yang tak henti-hentinya, tak habis-habisnya, seperti pasang surut akhirnya mundur. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. The Limit Douluos tidak terus mengejar. Mereka mundur setelah mendorong kembali makhluk abisal. Tule sudah berantakan. Mereka bisa berakhir di perangkap lawan kapan saja jika mereka memilih untuk mengejar lebih jauh. Tugas terpenting sekarang adalah menetapkan garis pertahanan yang baik sesegera mungkin untuk memastikan bahwa lawan tidak dapat menyerang lagi. Saat ini, Guo Zhenfeng akhirnya lega. Dia duduk di tanah dan mencabut armor perang 3 kata miliknya. Tatapannya tampak linglung. Dia tidak berseri-seri dengan gembira meskipun musuh yang tangguh telah mundur. Dia merasa seperti sedang bermimpi selama beberapa hari terakhir. Dalam beberapa hari yang singkat, rekan-rekannya meninggal secara berurutan. Korps Tentara Utara yang terdiri dari 100.000 orang memiliki kurang dari 1/5 jumlah awalnya sekarang. Apalagi, banyak korban selamat yang terluka. Seandainya bukan pengobatan kelompok Roh Kudus Douluo sebelumnya, banyak dari orang-orang ini akan mati karena kelelahan. Hanya dalam beberapa hari, Korps Angkatan Darat Utara yang awalnya berkembang sekarang menderita pukulan besar yang menghancurkan. Dia merasa tidak mampu menahan perasaan itu meskipun temperamennya kuat. Sebagai komandan resimen, orang bisa membayangkan penderitaannya setelah menyaksikan kematian saudara-saudaranya dalam pertempuran. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika lebih dari 2/3 organisasi mengalami kerugian operasional, seluruh organisasi akan gagal. Tanggulin mengerutkan kening dalam-dalam dan menghela nafas. Dia bisa merasakan penderitaan di hati Guo Zhenfeng. Kedamaian telah berlangsung terlalu lama. Selain tentara Dewa Darah, korps tentara besar lainnya tidak harus terlibat dalam pertempuran kecuali latihan militer. Tapi, bagaimana latihan militer bisa dibandingkan dengan perang yang sebenarnya? Apalagi jika melibatkan pertarungan melawan entitas seperti makhluk abisal. Banyak limit Douluos kembali ke sisi Tanggulin. 4 besar Douluo limit yang berdiri di sisinya secara alami melindunginya. Bagaimana itu? Yali bertanya pada Tanggulin. Tanggulin berkata, seperti yang diharapkan, tombak naga emas benar-benar mampu melahap kekuatan hidup makhluk abisal. Saya sudah mentransfer sebagian besar kekuatan hidup ke pohon kehidupan kuno.
Akankah semua orang melindungiku saat aku berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno? Saat dia berbicara, Tang Wulin duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan pohon kehidupan kuno di kejauhan. Lingkaran cahaya hijau emas samar mengelilingi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang tepat ini, orang-orang yang berdiri di sekitarnya adalah 4 limit Douluos yang hebat. Jangankan prajurit Korps Angkatan Darat Utara biasa, bahkan Komandan Resimen Guo Zhenfeng sangat terkejut dengan kesempatan itu. Dia hanya mendengar cerita tentang Tang Wulin sebelumnya. Dia tahu bahwa pemimpin baru dipilih di Akademi Shrek. Selain itu, pemimpinnya sangat kuat. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan sang pemimpin. Tang Wulin jauh lebih muda dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak hanya muda, tetapi dia memiliki kemampuan yang sangat kuat. Belum lagi, Tang Wulin juga penyelamatnya. Dari 4 limit Douluo besar di sekitar Tang Wulin, Guo Zhenfeng hanya bisa mengenali roh kudus Douluo Yali. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang limit Douluos lainnya. Saat ini, Tang Wulin sangat tenggelam dalam meditasi sambil dilindungi oleh 4 limit Douluos yang agung. Lingkaran emas hijau yang aneh dipenuhi dengan vitalitas sehingga puncak gunung mematikan yang menderita serangan makhluk abisal sebelumnya sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Semua tentara Korps Tentara Utara termasuk Guo Zhenfeng bisa merasakan aura hijau emas yang terpancar dari tubuh Tang Wulin. Mereka merasa nyaman dan santai. Segera setelah itu, Tang Wulin menyelesaikan komunikasinya dengan pohon kehidupan kuno. Hal pertama yang dia rasakan adalah kegembiraan. Pohon kehidupan kuno yang berkembang melepaskan aura intens ke arahnya seperti saat itu, setelah menyerap kekuatan hidup dari Legiun Iblis di masa lalu. Tang Wulin jelas bisa merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari pohon kehidupan kuno. Sejak itu menyerap kekuatan hidup dari Legiun Iblis, pohon kehidupan kuno direvitalisasi. Namun, itu tidak cukup karena kekuatan kehidupan yang sangat besar dibutuhkan untuk mengisi kembali pohon kehidupan kuno. Tang Wulin pernah mencoba mendapatkan lebih banyak dengan memasuki hutan Do Bintang Besar. Di tengahnya, dia bertemu dengan Dewa Binatang di Tian dan hampir terjebak di sana. Setelah itu, Tang Wulin tidak berani lagi ke sana. Bagaimanapun, binatang buas itu begitu kuat sehingga bahkan binatang jiwa biasa lainnya tidak bisa menyaingi. Bagaimanapun, Tang Wulin berhasil melahap kekuatan hidup ribuan makhluk abisal sebelumnya. Pohon kehidupan kuno menerima makanan dari kekuatan hidup yang melimpah sekali lagi. Meskipun lebih sedikit dari Legiun Iblis sebelumnya, jumlah makhluk abisal di sini sangat banyak. Karena basis kultivasi Tang Wulin jauh lebih unggul saat ini, itu memberikan kesempatan yang baik baginya. Legiun jurang mundur seperti air pasang, meninggalkan hamparan daratan yang luas. Soul Land 3 Chapter 1760. Chapter 1760 untuk Federasi. Meskipun pegunungan di utara sebagian besar tandus, ada beberapa hutan termasuk jenis pohon jarum. Semua lokasi yang telah diserang oleh makhluk abisal itu menjadi sunyi setelah kepergian mereka. Bahkan, warna tanah pun berubah menjadi abu-abu mematikan. Seolah-olah serangga dan serangga yang hidup di tanah telah dimangsa oleh mereka. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun jejak kekuatan hidup. Sungguh klan yang menakutkan. Tang Wulin tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia tidak bisa membiarkan klan seperti itu menyerang benua. Jika tidak, itu pasti akan berakhir sebagai bencana apokaliptik. Komandan Resimen Guo, tenangkan dirimu. Korps Angkatan Darat Utara membutuhkan bimbingan Anda, kata Tang Wulin kepada Guo Zhenfeng dengan lembut. Guo Zhenfeng adalah seorang letnan jenderal. Dia sudah pulih setelah gangguan sesaat. Dia berdiri tegak dengan tiba-tiba dan memberikan hormat militer kepada Tang Wulin dan 4 limit Douluos yang agung. Dengan ini saya mewakili Korps Angkatan Darat Utara untuk berterima kasih kepada Yang Mulia atas bantuan tepat waktu. Jika bantuan datang beberapa saat kemudian, saya khawatir seluruh Korps Angkatan Darat Utara mungkin. Pada titik ini, ekspresi penderitaan melintas di matanya. Namun, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya pada saat ini. Dia berbicara dengan sangat serius, apakah Anda punya instruksi untuk kami, Yang Mulia? Tang Wulin berkata, tolong persiapkan tentara, Komandan Resimen. Kami tidak mewakili federasi, tetapi sebagai bagian dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Korps Tentara Utara atas pengorbanan Anda untuk benua ini. Anda menjaga garis pertahanan dengan tekad sedemikian rupa sehingga makhluk abisal gagal dalam invasi mereka ke benua. Anda telah mencegah kesengsaraan dan penderitaan. Nah, Anda pasti sudah melakukan yang terbaik. Guo Zhenfeng mengepalkan tinjunya dengan erat.
Untuk Federasi, Tanggulin memberinya hormat militer. Untuk Federasi, Guo Zhenfeng pergi untuk menyiapkan pasukannya. Prajurit Korps Tentara Utara yang tersisa perlu dipindahkan sekali lagi. Mereka harus membangun kembali garis pertahanan baru. Meski tidak memiliki tenaga dan bekal yang memadai, mereka harus melakukan persiapan di lini pertahanan sebelum bala bantuan tiba. Tidak ada yang tahu medan lebih baik dari Korps Tentara Utara. Dengan pekerjaan pendahuluan yang disiapkan, mereka akan mampu membangun garis pertahanan yang lengkap begitu bala bantuan ada di sini. Tanggulin dan timnya menuju puncak gunung tertinggi untuk mengamati daerah tersebut. Cuaca di Tule benar-benar dingin tak tertandingi. Seluruh Tule tertutup salju dan es, dan jarak pandang dari tempat ini terbatas. Penglihatan Tanggulin terbatas pada jarak tertentu meskipun mata setan ungu miliknya. Namun, dia bisa melihat bahwa semuanya gelap meskipun matanya berusaha untuk melihat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu di mana jalan keluar dari mana makhluk-makhluk abisal itu datang. Namun, jumlah makhluk abisal yang muncul jauh melebihi jumlah yang ditemui Tanggulin ketika dia berada di tentara Dewa Darah di masa lalu. Meskipun demikian, tentara Dewa Darah berhasil menekan makhluk abisal di lorong abisal. Di sisi lain, jika makhluk abisal dari peringkat menengah rendah benar-benar dilepaskan, menyemburkan seperti semburan minyak, keluar, dan dengan ruang yang memadai, jumlah mereka akan meningkat secara eksponensial. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Yang mulia, saya ingin memeriksa lokasi lorong jurang di sini, kata Tanggulin dengan suara yang dalam. Tidak, sebelum 3 limit dahulu lainnya bahkan bisa mengatakan apapun, Yali sudah berbicara. Tanggulin berkata tanpa daya, Ibu, kita perlu mengidentifikasi posisinya, sehingga kita dapat menggunakan senjata mematikan berskala besar untuk menyerang saat pasukan besar ada di sini. Tanggulin tidak mengetahui evolusi makhluk abisal selama 6.000 tahun terakhir, tetapi teknologi jiwa umat manusia telah berkembang pesat selama 6.000 tahun. Ada sejumlah besar senjata mematikan yang dikerahkan ke Tule saat ini. Senjata-senjata ini bisa digunakan untuk meledakkan makhluk abisal ke kerajaan datang. Yali memarahi, kamu ditugasi dengan tugas penting di sini, dan kamu adalah inti mutlak kami. Apakah Anda sudah melupakan Herles Douluo dan nasihat asmara Douluo kepada Anda sebelum Anda pergi? Keamanan Anda adalah yang paling penting. Apakah kita bisa meraih kemenangan atau tidak tergantung padanya? Karenanya, Anda tidak boleh mempertaruhkan hidup Anda setiap saat. Apakah kamu mengerti? Tanggulin berkata tanpa daya, Ibu, sebenarnya tidak terlalu berisiko. Selama itu bukan Raja Petapa Jurang, makhluk abisal tidak bisa menyakitiku. Selain dari kemampuan peringkat setengah dewa, dia memiliki koneksi ke pohon kehidupan kuno yang memungkinkannya untuk membebaskan diri dari medan perang kapan saja. Kecuali jika dia bertemu dengan Raja Petapa Abisal peringkat dewa, itu pasti bukan tugas yang mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Master Pavilion, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko. Prioritaskan keselamatan di atas segalanya. Keamanan Anda adalah yang utama. Yuanen Sentian yang berpengalaman dan bijaksana setuju dengan pendapat Yali. Tanggulin merasa harus mengikuti saran itu karena dia tidak ingin melawan limit Douluos. Baik-baik saja maka. Tiba-tiba, dia didorong oleh dorongan tiba-tiba. Pada saat yang sama perasaan itu muncul, lingkaran hijau emas menyala di tubuhnya. Beberapa limit Douluos memandang ke arahnya tanpa sadar. Sebelum Tanggulin bisa melakukan apapun, seberkas cahaya hijau keemasan bersinar di tanah di depannya. Bola kristal emas hijau muncul. Orang bisa melihat ada benih yang terkandung di dalam bola kristal. Cahaya hijau emas menyebar tanpa suara ke tanah. Segera setelah itu, tanah di sekitarnya tercemar warna. Hanya butuh beberapa saat sebelum pancaran hijau emas melonjak dari tanah dan berubah menjadi anak pohon kecil. Pada saat berikutnya, pohon muda tumbuh dengan cepat di bawah cahaya hijau emas. Beberapa menit kemudian, pohon muda itu tumbuh setinggi beberapa puluh meter. Itu adalah versi yang diperkecil dari pohon kehidupan kuno. Apa itu tadi? Orang-orang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat versi mini dari pohon kehidupan kuno. Mereka memiliki tatapan heran di mata mereka. Apa yang terjadi? Tanggulin menutup matanya untuk merasakan kekuatan hidup yang sangat padat yang dipancarkan di hadapannya. Sesaat kemudian, dia memiliki ekspresi riang di wajahnya karena dia tahu apa itu. Sudut bibirnya membentuk senyuman tipis. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya lagi. Ini adalah pesan yang saya terima dari pohon kehidupan kuno.
Pohon kehidupan kuno telah mengubah kekuatan hidup yang saya transfer sebelumnya menjadi bentuk paling murni dari kekuatan hidup benua Douluo untuk menghasilkan benih yang akan berkecambah di sini. Saya Nature as Child, untuk selanjutnya, saya terkait erat dengannya. Oleh karena itu, saya dapat kembali ke pohon kehidupan kuno kapanpun terlepas dari lokasi saya. Lebih jauh lagi, dengan Life Sub Tree di sini, akan jauh lebih mudah dan cepat bagiku untuk mentransfer kekuatan kehidupan ke pohon kehidupan kuno. Dengan kata lain, itu seperti pos terdepan untuk pohon kehidupan kuno. Sama seperti bagaimana banyak limit Doulos melindungi Tangulin, pohon kehidupan kuno juga melindunginya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang mampu membawa lebih banyak kekuatan hidup ke pohon kehidupan kuno untuk mempercepat pertumbuhannya. Banyak limit Douluo kagum dengan keheranan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan yang begitu ajaib. Tidak diragukan lagi, kekuatan hidup pohon kehidupan kuno adalah bentuk paling murni di seluruh benua Douluo. Itu adalah asal mula kehidupan di benua dan menduduki peringkat tertinggi. Justru alasan inilah pohon kehidupan kuno mengalami kesulitan bertahan di benua saat ini dengan energi kehidupan yang menipis, belum lagi memiliki sub pohon terpisah. Saat ini, ia merasakan kelimpahan makhluk abisal yang berarti lebih banyak kekuatan hidup, jadi tidak ada upaya untuk mencangkok pohon subtri untuk Tangulin. Bersamaan dengan itu, pohon subtri bisa melindungi Tangulin serta menerima kekuatan hidup darinya. Semakin kuat asal mula kehidupan, semakin kuat respons benua itu. Saat ini, pohon kehidupan kuno belum pulih ke tingkat pohon emas kuno sebelumnya karena kurangnya kekuatan hidup. Sungguh, itu adalah kesempatan langka bagi pohon kehidupan kuno hari ini. Life Sub Tree yang baru berkecambah mulai menumbuhkan daun hijau giok satu persatu. Lingkaran cahaya hijau emas samar menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Di mana lingkaran cahaya itu lewat, tanah yang sebelumnya berwarna abu-abu putih mendapatkan kembali vitalitasnya. Tanaman yang tak terhitung banyaknya mulai tumbuh dari tanah. Meskipun itu terbatas pada gunung ini, percikan aura hijau akhirnya ditambahkan ke gurun Tule.